Halo, selamat datang di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengambil ataupun membaca data dari Wikipedia untuk dilakukan proses text mining, ya kan, terutama di proses case folding misalnya kan, stop word removal ataupun menghapus simbol kan, dan juga sampai ke stemmingnya. Nah, tapi hari ini kita di video ini sumber datanya langsung kita ambil dari Wikipedia tanpa harus mengcopy paste ke dalam variabel gitu ya. Nah, untuk menggunakan fasilitas seperti itu supaya bisa diakses oleh Jupyter Notebook, kalian cari di Google nanti namanya Wikipedia API Python. Nah, di situ sudah ada dokumentasinya menggunakan Wikipedia. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buka website Wikipedia. Kita tinggal masukkan nanti halaman apa yang mau kita analisa gitu kan, mau kita lakukan pre-processing text. Nah, di sini di paling atas, bukan itu, yang di bawahnya nih ya, Wikipedia API. Nah, jadi nanti tinggal kalian install nih Wikipedia API-nya ke dalam Jupyter Notebook-nya menggunakan pip install Wikipedia garis hubung API. Ya, langsung saja misalnya saya buka di sini Miniconda. Jadi dari Minicondanya saya copy ini perintahnya, lalu di sini saya paste, lalu saya enter. Nah, silakan tunggu proses instalasinya. Sudah pasti menggunakan koneksi internet ya. Di sini saya sudah install nih Wikipedia API-nya. Jadi sini di layar saya sudah dituliskan pesan already satisfied, sudah tersedia gitu ya. Nah, kalau sudah tersedia, kita langsung buka Jupyter Notebook-nya. Jupyter Notebook. Seperti ini, kita tunggu sampai browser saya terbuka. Nah, lalu saya biasanya simpan di documents ya, folder project saya di text mining. Saya buat file baru. Nah, seperti ini. Lalu saya kasih title judul filenya belajar wiki, misalnya seperti itu. Lalu rename. Nah, di sini sudah aktif Jupyter Notebook kita. Kita tinggal lihat di bagian documentation-nya sudah ada di bawah ini langsung. Nah, jika ingin Jupyter Notebook kita menggunakan fasilitas Wikipedia API, tinggal kita copy paste ini aja, import Wikipedia API. Ini saya copy, lalu ke sini, ya kan? Nah, jadi hanya segampang itu saja ya, tinggal mengimport saja. Lalu seterusnya kita lihat aja, untuk mendapatkan single page bisa menggunakan perintah ini. Ya. Nah, di sini kan di bagian ini ada sebuah variabel wiki_wiki sama dengan Wikipedia ini untuk menentukan jenis bahasa yang akan digunakan di dalam Wikipedianya. Nah, kalau kita mau pakai di artikel-artikel Wikipedia yang berbahasa Indonesia, kita tinggal klik support language ini. Kita lihat apakah ada tersedia bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kita turun aja lihat di sini. Nah, kita lihat aja di sini mana bahasa Indonesia. Nah, ini ada ya. Nah, Indonesian, language-nya bahasa Indonesia, kodenya ID. Maka itu nanti kita ganti di sini. IN ini kan untuk English ya. Baru ganti dengan ID gitu ya. Oke, di sini saya copy. Ini kita copy ya kan. Lalu kita ke Jupyternya di sini, di bawahannya saja langsung kita buat seperti ini. Ini kita ganti jadi ID ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita mau mengambil salah satu halaman yang ada di Python, bukan Python, di Wikipedianya dengan perintah ini. Ya, ini kan wiki-wiki ini tadi kan dari sini ya. Oke, maka di sini saya tuliskan apa kita buat ya, konten gitu aja ya, ataupun halaman sama dengan wiki_wiki titik page ya kan, lalu dalam kurung begitu tadi ya. Ya, lalu tentukan
tentang apa yang mau kita cari, page tentang apa ya. Jadi di sini biasanya kalian tulis title dari Wikipedia yang ingin kalian cari. Misalnya kita buat aja tentang bahasa ataupun tentang komputer. Sudah. Nah, ini kalau kita run ya belum ada ini kita lihat, oh ada P-nya pula ya, sorry. Run wiki, kita lihat dulu ya apa yang kurang, atau kita copy paste langsung juga boleh. Wiki.page, sorry ya, bukan sama dengan ini. Oke, run. Nah, nggak ada error ya. Nah, lalu kita mau uji apakah ketemu tuh wiki pencarian tentang komputer dengan halaman dengan judul komputer di dalam Wikipedia. Nah, dengan cara ini di bagian how to check if Wikipage exists. Nah, tinggal kalian copy aja ini yang ini. Ini untuk mengecek apakah title itu tersedia ada di dalam website Wikipedia dalam bahasa Indonesia gitu kan. Ini saya copy paste, page_py ini kita ganti jadi halaman. Nah, kita run. Nah, di sini ada pesan halaman exist sama dengan true, berarti ditemukan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ditemukan nanti ya mungkin nilainya ini false gitu ya. Nah, lalu setelah itu ketika kita rasa ini sudah ada dapat, kita sekarang selanjutnya adalah mendapatkan teksnya secara full. Isi dari title komputer ini ya, artikel tentang komputer, kita mau ambil isi teksnya gitu ya. Nah, kita coba seperti ini. Kita tinggal copy perintah ininya saja. Nah, ini ya. Kalau mau kita print tinggal kita print aja nanti gitu ya. Nah, jadi di sini tinggal kita masukkan print variabel halaman titik teks. Nah, kita coba print. Nah, ini isinya. Isi artikel dari tentang komputer yang kita sudah dapat dari Wikipedia ya. Nah, ini sudah dapat nih datanya. Ini cukup banyak nih teksnya ya. Tinggal nanti kita melakukan proses preprocessing teksnya ya. Nah, ini sudah dapat nih sebenarnya datanya. Nah, data ini sudah bisa kita olah langsung nanti menggunakan Jupyter dari tahap lower text, lower case ya kan, lalu stop word remover lah misalnya, atau menghapus simbol, menghapus angka gitu kan. Nah, itu nanti bisa kita gunakan nih di sini untuk membersihkan teks-teksnya ini gitu ya, sampai nanti kita dapatkan frekuensi dari kata-kata yang sering muncul gitu ya kan. Baru nanti seterusnya kita bisa buat dalam bentuk map mana kata-kata yang sering muncul gitu kan. Nah, kalau ini sih sudah kita dapat kan. Ataupun bisa dengan kita ngambil beberapa teksnya saja menggunakan perintah get page summary. Jadi hanya beberapa kata aja yang mau kita ambil. Bisa. Caranya tinggal ini, pakai yang ini. Ya kan, summary dari 0 sampai berapa karakter, berapa digit gitu ya. Bukan digit ya, berapa karakter. Nah, misalnya kita tulis aja langsung di sini. Di bawahnya ini di sini aja ya. Print halaman titik summary kan gitu ya. Summary dari berapa sampai berapa, kita lihat di dokumentasinya pakai kurung siku ya. Dari 0, mulai dari karakter 0 sampai misalnya 200. Nah, kita coba run. Nah, ini saja yang ada. Jadi kita mengambil hanya 200 karakter, bukan kata ya, 200 karakter ataupun 200 huruf. Nah, ini dia. Nah, kalau mau kita tambahin tinggal ditambahin aja misalnya 500 ya kan, run. Nah, ini udah dapat nih datanya gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buka website Wikipedia gitu untuk mencek data mana yang mau kita lakukan preprocessing gitu ya. Jadi mempermudah kita saja. Kalau kalian mau langsung masukkan proses ini ke preprocessingnya, ya boleh-boleh aja sih. Jadi di sini bisa kalian lihat ini dokumentasinya.
ya. Nah, jadi ya cukup gampang lah ya dalam melakukan pre-processing nantinya, karena sumber datanya kalau boleh kan lebih gampang kita dapatkan, biar kita juga nanti mudah memproses di proses selanjutnya. Kalau mau kita coba langsung juga boleh. Di sini dokumentasi yang pernah saya berikan ini kita copy aja, ya kan. Ini kan proses pre-processing ya, sampai ke tahap stemming. Ini saya ambil saja, ya kan. Nah, di sini saya paste di bawah ini, import semua library yang dibutuhkan untuk melakukan pre-processing, ya kan. Mulai regular expression, NLTK, tokenize, ya, untuk menghitung ini, untuk menghitung frekuensi distributionnya. Lalu ini sastrawi, ya, stop word remover, ya, dan juga steamer untuk melakukan stemming, ya. Oke, jadi sebelum kita lakukan itu, kalau mau kita full text yang mau kita analisis bisa, boleh langsung aja di sini kita tuliskan teks ataupun ya teks saja. Teks sama dengan halaman titik teks gitu ya. Jadi artinya teksnya ini semua tadi, yang ini yang banyak ini kita simpan dalam variabel dengan nama teks. Ataupun yang rangkum juga boleh, rangkum sama dengan halaman titik summary, kan gitu ya, dari 0 sampai misalnya 500. Udah, ini kita jalankan. Nah, udah tersimpan tuh ke variabelnya datanya. Lalu selanjutnya di sini bisa kita lakukan apa yang mau kita lakukan. Pertama misalnya lowercase yang ini kan ya, jadi kita buat aja di sini di bawahnya ini lower atau H kecil, ya kan, seperti bahasa kita yang bisa kita kenali aja. H kecil sama dengan siapa, misalnya isi dari variabel teks ini aja, yang full teksnya ya. Yang rangkumnya nanti boleh kalian coba masing-masing. Teks sama dengan titik lower, kan gini ya. Coba kita run. Oke, nggak ada error. Kalau mau kita tampilkan ya pasti bisa ya. Misalnya print H kecil, enter, run. Nah, jadi ini sekarang sudah huruf kecil semua nih penulisannya ya. Kalau nggak mau kita tampilkan juga nggak apa-apa, kita hapus aja gini. Sudah ya. Nah, ataupun mau kita tampilkan bisa juga pakai print, bisa juga dengan langsung panggil nama variabelnya H kecil, berarti kita disuruh menampilkan isi dari variabel H kecil. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah tahap menghapus angka. Kan ini dia perintahnya ya. Mana tahu ada terkandung di dalam teks ini angka, tinggal kita hapus aja. H angka regular expression titik sub, untuk menghapus angka itu slash d ya, backslash d ya. Lalu sumber mana yang mau dibersihkan? Dari variabel H kecil yang ini tadi kan, yang sudah kita lowercase. Nah, kalau mau kita tampilkan juga nggak masalah, H angka misalnya, run. Nah, hasilnya ya mungkin kalau ada angka udah langsung dibersihkan ya. Nah, kita lihat aja di sini tidak ada angka sepertinya. Oke, nggak ada angka. Oh, ada nih desimal 70. Nah, ada nih tahun-tahunnya. Ini udah dibersihkan. Udah tidak ada lagi angka. Selanjutnya adalah masih sesuai dengan yang sudah kita pernah pelajarin dari video sebelumnya, menghapus tanda baca jika ada, gitu ya kan. Nah, ini kita seperti ini. Hasil menghapus angka tadi kita lakukan pembersihan tanda baca nih dengan perintah ini. Ini kan H angka ini kan dari variabel ini ya. Ya, kita translate menjadi ganti dengan spasi kalau ada simbol kan gitu ya. Nah, ini kalau kita run tanda baca gini ya. Oke, run. Nah, tanda bacanya mungkin udah dihapus. Nah, kalaupun ada kalian lihat di sini simbol backslash n ini kan untuk enter ya. Tadi kan dokumen ini ada enter-enternya. Kalau kita ini kan ada enter nih ya. Kalau di komputer kan dikenali dengan simbol backslash n ya. Itu nggak apa-apa, nanti akan bersih sendiri tuh pada saat proses stop word removal dan sampai ke stemming, nanti itu akan hilang ya. Itu karena kita rubah aja dokumen ini yang terdiri dalam bentuk paragraf, kita rubah di sini. Pada saat lower itu kita hapus semua paragrafnya,
menjadi satu paragraf. Ya, nah itu dia. Lalu ini sudah kita hapus simbol-simbol. Selanjutnya adalah stop word removal. Nah, ini tinggal kita copy paste saja yang sudah pernah kita pelajarin ya. Ini saya copy, udah. Lalu saya paste di sini seperti ini. Lalu coba saya cetak isi dari hasil stop wordnya. Nah, stop word itu ngapain? Kemarin kalau masih ingat, menghapus kata-kata penghubung, ya kan? Stop word removal itu kan menghapus kata-kata penghubung, yang, dan, kan gitu ya. Nah, itu dihapus tuh. Nah, lalu setelah stop word removal, kita lakukan stemming dulu ya, jangan kita langsung tokenize. Kita belum dapatkan kata dasarnya, maunya nanti kita dapat kata dasarnya baru kita tokenize. Nah, ini di sini saya copy yang ini. Ini yang kemarin sudah pernah saya berikan, ini dihapus saja. Bukan dihapus, jangan dipakai dulu karena ini tokenize belum dilakukan stemming. Stemming itu kan mengambil kata dasar dari setiap kata-katanya gitu kan. Nah, ini saya copy. Lalu saya paste di sini, di bawah ini ya. Udah cukup panjang ini. Karena lebih dari satu paragraf tadi ya artikelnya ya. Coba kita tampilkan hastem. Hasil stemmingnya. Nah, ini kan seperti ini ya. Ini kan memanggil fungsi fstemming. Ini kan variabel fstemming memanggil semua perintah-perintah yang ada di steamer. Maka di sini perintahnya steamer factory. Lalu saya buat variabel steamer sama dengan perintahnya fstemming create steamer. Buat steamernya dari mana? Hastem sama dengan steamer dari sini tadi steamernya ya. Steamer titik stem isi dari variabel stop. Yang ini tadi, ini yang panjang ini kan dia hasilnya ya. Kita mau kembalikan dia ke dalam bentuk kata dasarnya. Ya. Oke. Lalu kita coba run. Nah, ini kan kalau kita lihat, kalau mau kita cek satu-satu boleh ya, kalau nggak mau dicek juga nggak apa-apa. Nah, gambar. Kalau tadi kan di sini menggambarkan ya. Nah, ini menggambarkan. Nah, di sini sudah menjadi gambar, gitu ya. Sudah menjadi kata dasar. Nah, kalau sudah kita dapat kata dasarnya dengan proses stemming, baru kita lakukan tokenize. Nah, ini tokenize stemming. Ini saya copy. Ini lalu di sini di bawahnya saya paste seperti ini, run. Nah, belum muncul ya karena nggak kita panggil ts t stemming ya untuk menampilkan tokenize dari hasil stemming ini yang di atas ini tadi. Nah, sini sudah kita tokenize semua kata demi katanya. Nah, pada saat proses stemming si backslash-nya itu udah hilang kan. Nah, backslash-nya udah nggak ada lagi. Tadi di proses stop word removal masih ada backslash nih. Nih backslash n ini yang pengenal enter baris baru ya kan. Nah, di sini waktu proses stemming sudah hilang. Ya. Lalu kita tokenize kata-kata yang sudah menjadi kata dasarnya. Ya. Oke. Baru setelah ini baru kita bisa tentukan frekuensi kemunculannya dengan perintah ini ya kan. Nah, kita paste aja di sini, lalu kita coba print, ya kan, muncul titik common, kan gitu ya, menampilkan frekuensi kemunculan katanya. Ups, kita lihat dulu ya, apa yang salah. Oh, mouse underscore common. Mana dia? Ini mouse underscore common. Run. Udah ketemu. Nah, ini dia. Nah. Oke, jadi itu saja. Jadi biar video ini mempermudah kita dalam mengambil sumber informasi ya. Salah satu sumbernya adalah Wikipedia. Nanti di video-video selanjutnya di pembelajaran kita ada banyak lagi cara nanti yang harus kita pelajarin, bahkan sampai nanti ke klasifikasi text mining ya. Jadi ini mempermudah kita aja dalam mengambil artikel untuk kita lakukan pre-processing, karena kalau mau kita nanti analisis ataupun mau kita klasifikasi kalau belum di pre-processing susah nanti kan. Jadi video ini hanya mempermudah kita
atau mempermudah kalian dalam mengambil sumber informasinya ya. Nah gitu. Kalau mau pakai yang summary ya silahkan saja ya, tinggal ganti aja nanti di sini teksnya ini ya kan, langsung aja ngambil yang ini juga nggak ada masalah gitu ya, menggunakan variabel rangkum. Yang sekarang saya pre-processing kan isi dari variabel teks ya, nanti kalian bisa ganti dengan isi dari variabel rangkum. Ini saya ganti misalnya ini jadi rangkum ya kan, baru nanti jalankan ulang semua, pilih sel, run all setiap selnya. Nah dia langsung jalankan nih, langsung ketahuan nih frekuensi distribusinya semuanya sudah ketahuan dapat ya. Sekarang tinggal kebutuhan kalian aja, mau kalian coba-coba juga nanti, mau pakai summary mau berapa ratus karakter ya silahkan ya. Itu saja yang bisa saya berikan dari video hari ini. Silahkan dipelajarin di laptop kalian masing-masing untuk materi penggunaan Wikipedia API kita ini ya. Itu saja, jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan materi tentang text mining ya. Jangan lupa juga ditinggalkan komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Itu saja, silakan tunggu video selanjutnya untuk materi text mining. Saya ucapkan terima kasih.